Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nabila Azmi Agustina. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama belajar mengenai modul 1.1, ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan dalam kesimpulan dan refleksi ini. Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya percaya bahwa guru adalah pusat pembelajaran, sehingga murid tidak mempunyai pilihan lain selain mendengarkan. Jadi dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa guru adalah pusat pembelajaran, sedangkan murid tidak mempunyai pilihan yang lain. Yang kedua, pembelajaran terpusat pada pencapaian kurikulum dan target materi pembelajaran yang harus diselesaikan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru mengenai sifat dan karakteristik anak. Keempat, kurangnya motivasi siswa untuk belajar di sekolah yang awalnya saya berpikir karena siswa itu memiliki sifat malas. Yang kelima, disiplin dan mematuhi peraturan adalah tujuan utama dari pembelajaran. Nah, lalu apa yang berubah setelah modul 1.1 ini atau apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama adalah saya merubah pikiran bahwa guru bukanlah pusat pembelajaran. Yang kedua, murid adalah pusat pembelajaran dan pengajaran. Ketiga, menghargai bahwa setiap siswa atau setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Lalu di sini pula saya juga merubah perilaku saya. Yang pertama adalah membuat pembelajaran menjadi lebih kreatif dan inovatif agar siswa lebih aktif di dalam kelas. Yang kedua, selalu membuat perubahan dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan tugas. Yang keempat, lebih cermat dalam melihat karakteristik dan juga bakat anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat pembelajarannya berfokus kepada murid sehingga anak mendapatkan kebebasan dalam belajar. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kearifan budaya lokal. Ketiga, menerapkan sistem among kepada anak atau pendidik yang menuntut anak. Keempat, pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kelima, menerapkan belajar sambil bermain agar anak lebih aktif dan tidak cepat bosan. Kesimpulannya adalah yang pertama, pendidikan harus dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kedua, pendidikan disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi juga ilmu budi pekerti yang luhur. Keempat, pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang berhamba kepada anak. Sekian dan sekian presentasi dari saya kali ini. Maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.